Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendra Cikawardana dari kelas TI 2023 KIP C2 dengan NIM 41236616. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang saya buat, yaitu pengaruh balancing dataset dan optimasi Ngram (TF-IDF) terhadap kinerja multinomial net bias pada klasifikasi emosi teks berbahasa Indonesia. Pada penelitian kali ini saya lakukan karena saya melihat adanya permasalahan dalam klasifikasi emosi berbahasa Indonesia, khususnya terkait ketidakseimbangan dataset dan representasi teks yang kurang optimal. Nah, untuk latar belakangnya itu sendiri, penelitian ini berawal dari permasalahan nyata di bidang NLP atau Natural Language Processing, yang dimana dataset emosi baik dari ulasan pelanggan maupun media sosial biasanya memiliki distribusi yang tidak seimbang. Misalnya urusan dengan label happy jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan fear atau anger. Ini contohnya adalah dataset emosi bahasa Indonesia tidak seimbang yang memiliki kelas mayoritas biasanya bias untuk diprediksi. Nah, kondisi ini membuat model cenderung bias gitu untuk kelas mayoritas itu sendiri, sehingga performa prediksi kelas minoritas menjadi buruk. Ini dampaknya adalah menurunnya akurasi model pada klasifikasi kelas tersebut. Dan untuk solusinya itu sendiri, saya menggunakan balancing dataset dengan optimasi Ngram FIDF. Nah, di sini saya, nah, selain itu, proses representasi teks itu sendiri banyak penelitian yang hanya menggunakan TF-IDF dengan Unigram. Padahal dalam bahasa Indonesia itu sendiri, emosi seringkali diekspresikan dalam bentuk frasa. Misalnya tidak suka atau suka. Atau bisa tidak suka atau sangat senang. Jika hanya menggunakan Unigram, konteks seperti ini bisa hilang. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawab dua tantangan utama, yaitu bagaimana balancing dataset mempengaruhi kinerja model klasifikasi dan seberapa efektif balancing dataset ini dengan optimasi Ngram pada FIDF untuk klasifikasi emosi. Untuk tujuan penelitian kali ini saya menggunakan, untuk tujuan penelitian ini ada tiga, yaitu yang pertama mengevaluasi pengaruh balancing dataset terhadap multinomial net bias, yang kedua itu mengoptimalkan parameter FIDF berbasis Ngram, yang ketiga mengintegrasikan balancing dan tuning untuk model terbaik. Nah, di sini saya menggunakan dua pendekatan terbaik yang sudah saya lakukan, yang diharapkan model lebih akurat dan seimbang dalam mengklasifikasi emosi teks berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi. Untuk metodologi itu sendiri, dataset ini mempunyai 5.400 ulasan pelanggan dengan 5 label, yaitu happy, sadness, fear, love, dan anger. Dan untuk langkah-langkah yang saya lakukan di dalam penelitian ini ada reprocessing text, yang di dalamnya ada case-folding, yaitu di mana semua teks diubah ke huruf kecil. Kata bahagia dan bahagia dianggap sama. Untuk cleansing, menghapus karakter yang tidak relevan seperti angka, tanda baca, dan seterusnya. Untuk tokenizing itu sendiri memecah kalimat menjadi kata-kata. Contohnya, saya bahagia sekali menjadi saya, bahagia sekali. Dan untuk stop word removal itu sendiri menghapus kata umum yang tidak membawa makna emosi, seperti kata sambung. Contohnya yang, dan, di, atau masih banyak lainnya. Dan selanjutnya yaitu stemming. Pada processing text ini saya menggunakan stemming juga untuk mengubah kata bentuk dasarnya menggunakan stemmer sastrawi. Ya, dengan contoh seperti menyukai menjadi suka dan disukai menjadi suka juga. Atau melakukan menjadi lakukan. Selanjutnya, di sini saya menggunakan extraction fitur FIDF dengan tiga varian, yaitu unigram, bigram, dan trigram. Yang dimana extraction fitur ini adalah langkah mengubah teks menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF. Itu TF yang artinya term frekuensi, yaitu menghitung frekuensi kata dalam sebuah dokumen, dalam 5.400 ulasan pelanggan ini. Untuk IDF-nya itu sendiri, inverse dokumen frekuensi, yang dimana memberi bobot lebih tinggi pada kata yang jarang muncul. Dan untuk variasi n-gram itu digunakan unigram untuk kata tunggal, bigram untuk dua kata berurutan, dan trigram itu untuk tiga kata atau dimensi yang lebih besar. Dan selanjutnya untuk balancing datasetnya itu sendiri, karena dataset awal tidak seimbang, kelas happy lebih dominan, sementara fear sangat sedikit, itu saya menggunakan dua teknik, yaitu oversampling dan undersampling. Oversampling itu di mana kita menggunakan data minoritas agar jumlahnya mendekati mayoritas. Jadi kita menyamaratakan semua data yang minoritas itu menjadi mayoritas. Nah, hal ini mungkin akan meningkatkan recall, tapi lebih sedikit atau lebih kecil. Nah, untuk undersampling itu sendiri, saya mengurangi data kelas mayoritas agar seimbang dengan kelas minoritas, jadi kebalikan dengan oversampling. Dan untuk eksperimen yang saya lakukan ini, saya menggunakan undersampling, yang di mana dataset pada label tersebut saya bisa meratakan menjadi 699 data atau label. Untuk angka selanjutnya itu tuning hyperparameter dengan research CV, yaitu di mana pemodelan dengan multinomial net bias. Kenapa saya memilih algoritma multinomial net bias? Karena efektif untuk data teks berbasis frekuensi kata, yang dimana sederhana dan cepat untuk dihitung. Untuk optimasi hyperparameternya itu, kenapa saya menggunakan research CV dengan 5-fold cross validation untuk mencari kombinasi terbaik parameter seperti nilai alpha, n-gram range, min df, dan max df. Untuk evaluasi modelnya itu sendiri, di sini memunculkan akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix untuk melihat detail prediksi tiap kelas. Dan untuk selanjutnya, hasil balancing dataset. Nah, ini hasil analisis yang saya lakukan sebelum balancing, sesudah balancing, dan dampaknya apa. Dari yang pertama itu, hasil analisis balancing menunjukkan bahwa distribusi awal, yaitu sebelum balancing, untuk kelas happy yang paling dominan itu sekitar 37% dari total data. Sementara kelas fear hanya paling sedikit, yaitu minoritas sekitar 9%.
Nah, untuk tanpa balancing ini, model cenderung menebak kelas happy yang lebih dominan itu. Nah, setelah atau sesudah balancing, semua kelas menjadi seimbang setelah dilakukan balancing dengan oversampling. Tapi di sini saya menggunakan undersampling. Nah, ini untuk undersampling itu disamaratakan menjadi kurang lebihnya itu 500, saya menjadi 699, dan untuk oversampling sekitar 1.500 sampel untuk tiap masing-masing kelasnya. Setelah dilakukannya balancing, dampaknya adalah recall tiap kelas minoritas meningkat secara signifikan, yaitu VIR recallnya meningkat secara signifikan. Untuk makro advance score-nya itu naik dari 78,5% menjadi 83,2%. Yang dimana saya jelaskan makro advance score meningkat tersebut membuktikan bahwa balancing dataset sangat berpengaruh terhadap kinerja model. Nah, namun untuk menjaga fairness dalam eksperimen tersebut, saya menyamaratakan semua label menjadi undersampling atau kelas minoritas agar distribusi datanya benar-benar seimbang. Jadi saya menggunakan undersampling. Selanjutnya, nah ini untuk hasil optimasi TF-IDF Ngram itu sendiri. Di sini hasil uji coba pada varian Ngram itu sendiri menunjukkan bahwa Unigram sebagai baseline kurang mampu untuk menangkap konteks emosi karena hanya melihat kata tunggal untuk Unigram itu sendiri. Kenapa kurang mampu? Karena akurasi yang didapat adalah akurasinya rendah dan terdapat bias. Dan selanjutnya, Bigram di sini memberikan hasil terbaik. Kenapa memberikan hasil terbaik? Karena mampu merepresentasikan, karena Bigram itu sendiri karena Bigram itu sendiri mampu merepresentasikan frasa seperti tidak suka atau sangat senang atau sangat bahagia yang mempunyai makna emosional yang lebih jelas. Ini di mana di sini dikatakan menangkap konteks frasa. Contohnya tidak suka, yaitu seperti tadi yang saya contohkan. Nah, di sini untuk telegramnya itu sendiri, varian telegramnya itu sendiri justru menurunkan performa karena dimensinya terlalu besar. Dimensinya terlalu besar dan menyebabkan data menjadi sparse atau jarang terisi. Hal ini sesuai dengan fenomena curse of dimensionality, yang dimana dengan kata lain, semakin tinggi n-gramnya, semakin banyak noise yang muncul. Ini menyebabkan performanya tidak stabil. Nah, untuk hasil optimasi terbaik didapat pada konfigurasi bigram dengan konfigurasinya ini, dengan alpha-nya itu 0,5, dengan min df-nya itu 2, dan maksimal df-nya itu 0,8. Oke, selanjutnya, untuk hasil evaluasi modelnya itu sendiri, dengan kombinasi balancing dataset dan optimasi bigram, hasil evaluasi menunjukkan performa yang sangat signifikan atau cukup baik. Di sini saya mendapatkan akurasi sekitar 86%, makro precision-nya 85%, makro recall-nya itu 84%, dan makro advance score-nya 84%. Nah, untuk analisis confusion matrix menunjukkan bahwa recall, plus fear, dan anger itu meningkat signifikan setelah balancing. Namun, love dan sadness masih sering tertukar karena kedua kosakata ini masih banyak yang mirip atau lebih lembang tindik, jadi sama gitu. Jadi untuk memprediksi lebih dalam lagi, kita perlu fitur semantik. Fitur semantik. Oke, selanjutnya, pembahasan dari hasil tersebut dapat saya simpulkan beberapa hal, yaitu seperti yang pertama itu balancing dataset efektif mengurangi bias kelas mayoritas, yang dimana terbukti mampu mengurangi bias model terhadap kelas mayoritas sehingga recall dari kelas minoritas meningkat. Untuk yang kedua, Bigram lebih baik karena menangkap konteks rasa emosi. Penggunaan Bigram pada TF-IDF sangat efektif dalam menangkap konteks rasa emosi yang berekspresi emosional pendek. Yang penting yang dibandingkan dengan Unigram atau Trigram. Yang ketiga, undersampling menjaga proporsi tetapi data berkurang. Nah, ini menyebabkan potensi kehilangan informasi. Yang dimana di sini tidak memberikan hasil optimal karena masalah sparsity dan beban komputasi yang tinggi, atau karena datanya disamaratakan menjadi under itu di bawah rata-rata kelas minoritas, mungkin potensinya adalah kehilangan informasi. Nah, yang keempat itu masih ada error di kelas dengan kosakata mirip love versus sadness, yang dimana masih ada overlap kosakata pada dua kelas tersebut. Yang hal ini menunjukkan keterbatasan TF-DF yang hanya berbasis frekuensi kata tanpa memahami kata semantik. Selanjutnya, kesimpulan pada penelitian kali ini saya rangkum pada yang pertama adalah balancing dataset meningkatkan performa klasifikasi dalam mengurangi bias kelas mayoritas, yaitu dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu balancing optimasi n-gram ke FIDF, meningkatkan performa multinomial naive bias secara signifikan. Yang kedua, Bigram terbukti paling optimal. Kenapa Bigram dikatakan terbukti paling optimal? Yaitu di mana Bigram ke data FIDF adalah konfigurasi paling optimal untuk teks bahasa Indonesia dalam konteks klasifikasi emosi pada penelitian saya. Yang ketiga, kelas minoritas berhasil ditingkatkan recall dan advance score-nya. Pada kombinasi ini, balancing dan optimasi n-gram mampu meningkatkan metrik makro sehingga model menjadi lebih adil untuk semua kelas. Kelas minoritas berhasil ditingkatkan. Maka dinyatakan kelas minoritas berhasil ditingkatkan. Untuk selanjutnya itu masalah overlapping kosakata masih perlu ditangani, seperti love dan sadness tadi. Untuk saran selanjutnya, mungkin untuk penelitian selanjutnya adalah saya menyarankan beberapa hal, yaitu coba metode balancing lain seperti S-mode atau ADASYN. Yang kedua itu gunakan word embedding seperti what2fake, fast text untuk semantik. Yang ketiga itu bandingkan dengan model lain seperti algoritma SVM, RF, atau deep learning. Yang keempat itu perlu dataset lebih besar atau beragam agar lebih general dan unggul. Oke, mungkin nah ini untuk selanjutnya adalah yang menulis penelitian atau menyusun jurnal ini ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Felix pertama, yang kedua itu Wahyu Botot, dan yang ketiga Kusman Ali. Oke, mungkin demikian presentasi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan kualitas data dan representasi fitur teks, bukan hanya algoritma, dalam membangun model NLP yang akurat dan adil.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.